Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, sejak awal mula Tuhan Allah menghendaki bahwa manusia semuanya harus mengalami keselamatan. Untuk itulah Tuhan Allah tidak pernah menciptakan yang namanya maut. Tuhan Allah hanya menghadirkan manusia dengan kasih dan cintanya sendiri. Tuhan Allah menghendaki manusia mengalami keselamatan. Tetapi tidak semua manusia itu mau menerima tawaran keselamatan dari Tuhan Allah ini. Dengan cara bagaimana manusia justru lebih mau mendengarkan setan iblis yang membujuk manusia untuk menghindari dan melawan Allah itu sendiri. Bagaimana digambarkan dalam bacaan pertama, bahwa Allah tidak menciptakan maut. Dan karena dengkilah, maka kejahatan itu masuk ke dalam diri manusia. Kedengkian itulah yang akhirnya membawa manusia mengalami relasi yang terpisah dengan Allah itu sendiri. Kita tahu bahwa dalam kisah penciptaan, dalam kitab Kejadian, bagaimana iblis menggoda manusia pertama, bahwa kamu tidak akan mati kalau makan buah ini, tetapi justru kamu akan menjadi seperti Allah. Maka ungkapan ini sebenarnya mengungkapkan kedengkian dari si jahat akan kuasa yang dimiliki oleh Allah. Si jahat tidak memiliki kuasa untuk melawan Allah, maka dia memakai manusia supaya manusia juga melawan Allah. Sehingga dengan demikian ketika manusia makan buah itu, dan karena ingin menjadi seperti Allah, maka manusia jatuh dalam kesombongannya, jatuh dalam kedengkiannya karena ingin menjadi seperti Allah. Dan inilah terus-menerus yang ada di dalam diri manusia. Bukan hanya kemudian mengalami kedengkian dengan Allah, tetapi juga mengalami kedengkian dengan sesamanya. Sehingga relasi dengan Allah semakin jauh, relasi dengan sesama juga semakin jauh. Maka dalam situasi inilah Tuhan Allah hadir membuka lebar-lebar belas kasih-Nya, membuka lebar-lebar hatinya untuk menerima siapapun yang mau datang kepadanya, untuk memohon belas kasihan-Nya. Itu berarti didamaikan kembali dengan Allah. Itu berarti menemukan hidup kembali bersama Allah. Dan Tuhan Allah yang membuka diri dengan penuh belas kasihan ini hadir dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Maka bagaimana Dia selalu menerima siapapun yang mau datang kepadanya. Bagaimana dikisahkan dalam Injil, dua pribadi datang kepada Tuhan Yesus dan dua-duanya mengharapkan belas kasihan. Dan mereka datang dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman bahwa apa yang dia minta, belas kasih dari Tuhan Yesus, pasti dia akan berbuat sesuatu. Dikisahkan bagaimana seorang Yairus datang kepada Tuhan Yesus. Dia sebagai kepala rumah ibadah. Dan artinya bahwa dia memiliki jabatan tinggi. Dia selalu dan pasti dihormati oleh orang banyak karena memiliki jabatan yang tinggi di dalam rumah ibadah. Tetapi dia memiliki sebuah keyakinan. Maka bagaimana dikatakan dia datang kepada Tuhan Yesus, sujud di hadapan Tuhan Yesus. Sujud itu artinya bahwa dia sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Dia tidak lagi memandang segala sesuatu yang melekat dalam dirinya. Jabatannya, kehormatannya, dia lepaskan. Dan dia sujud, menyembah, membiarkan diri
menjadi pribadi yang sungguh-sungguh rendah di hadapan Tuhan Yesus. Dan inilah ungkapan imannya. Dia memohon belas kasih Tuhan Yesus. Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dia yakin betul bahwa Tuhan Yesus pasti akan memberikan keselamatan, akan memberikan kehidupan kepada anaknya yang sakit, yang berada dalam situasi bahaya maut. Dan dalam perjalanan bagaimana datang seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Dalam tradisi Yahudi pada masa itu, orang yang demikian ini sama seperti orang-orang yang menderita sakit seperti kusta. Mereka selalu menganggap bahwa orang yang sakit itu karena akibat keberdosaannya. Dia adalah orang berdosa, maka dia harus dijauhi, dia harus disingkirkan. Maka siapapun yang bersentuhan dengan orang-orang yang demikian ini, bahkan katakanlah kalau orang itu duduk di suatu tempat dan kemudian diduduki oleh orang lain, dianggap orang ini sudah najis. Sampai sebegitunya pengucilan terhadap orang-orang yang demikian ini. Tapi sekarang dia memiliki harapan baru, bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus hadir di dalam hidup dia. Maka dia mengungkapkan seluruh keyakinannya. Asal ku sentuh saja pakaiannya, aku akan sembuh. Dia melepaskan semuanya, ketidakpantasannya, ketidaklayakannya di hadapan banyak orang. Meskipun dia dijauhi, disingkirkan, dia tidak peduli. Sekarang dia datang kepada Tuhan Yesus dan ingin mendapatkan kesembuhan. Dan sungguh apa yang dia harapkan, dia rindukan selama ini menjadi kenyataan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakit." Dia bukan hanya mendapatkan kesembuhan, tetapi lebih daripada itu, tetaplah sembuh dari penyakit. Artinya dia selamanya akan selalu menjadi pribadi yang layak dan pantas di hadapan banyak orang. Karena dia sudah mengalami kesembuhan, dia sudah mengalami hidup kembali karena belas kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya peristiwa bagaimana anak Yairus di tengah kekhawatiran, gelisah, dan segala macam yang berkecamuk di dalam diri Yairus karena menerima kabar bahwa anaknya telah mati. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan takut, percaya saja." Tuhan Yesus selalu mengharapkan rasa percaya, yakin di dalam diri kita. Maka itu semua akan melepaskan dari rasa takut di dalam hidup kita. Dan sungguh terjadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memegang anak itu, katanya, "Talita kum," hai anak perempuan, bangunlah. Dan dikatakan anak perempuan itu berusia 12 tahun. Dalam tradisi orang Yahudi, usia 12 tahun seorang anak adalah saat anak itu dipersembahkan menurut hukum Taurat. Tetapi kenyataannya hari ini, bukan anak ini yang dipersembahkan kepada Allah sesuai hukum Taurat. Yang terjadi sekarang adalah sang Taurat itu datang sendiri kepada anak ini. Dan anak ini mendengarkan sang Taurat ini berkata, "Talita kum," hai anak perempuan, bangunlah. Dan dia sungguh mendengarkan sang Taurat berbicara kepadanya. Maka dia bangun, maka dia hidup. Sungguh sang Taurat ini, yaitu Kristus sendiri, hadir membawa kebinasaan. Alam maut pun tidak berdaya di hadapan Tuhan Yesus.
kematian tidak berdaya di hadapan Tuhan Yesus. Ini semakin menegaskan bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada kebinasaan, yang ada adalah kehidupan, yang ada adalah keselamatan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka peristiwa hari ini, bacaan-bacaan suci hari ini mengajak kita sekalian bahwa mengingatkan kita Tuhan Allah mengendaki kita semua mengalami keselamatan. Tetapi tidak semua orang mau menerima keselamatan. Tanda orang yang mau menerima rahmat keselamatan, rahmat kehidupan adalah mau datang kepadanya, bersembah sujud kepadanya, merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus, memandang diri tidak layak, tidak pantas di hadapan Tuhan Yesus. Karena yang diharapkan hanyalah belas kasih, bahwa kita mengalami kehidupan, kita mengalami keselamatan semata-mata karena belas kasih Tuhan Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Maka untuk memperoleh belas kasih itu, untuk memperoleh rahmat kehidupan, rahmat keselamatan itu, kita harus menaruh kepercayaan kepadanya. Datang bersembah sujud itu ungkapan iman yang paling dalam kepada Tuhan Yesus. Dan lihat, Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, dari dua orang yang datang kepada Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang memaksa mereka, yang memaksa Tuhan Yesus untuk berbuat sesuatu seturut kemauan mereka. Tetapi mereka mengungkapkan imannya, asalku sentuh jubahnya saja, aku akan sembuh. Yairus, datanglah untuk menyembuhkan. Ada sebuah keyakinan, kepercayaan. Membiarkan Allah bekerja, memberikan ruang kepada Allah untuk bekerja menurut kehendak. Yang dibutuhkan dari kita adalah kemauan untuk datang dan mengungkapkan iman kita, dan membiarkan Allah, membiarkan Tuhan Yesus bekerja menurut kuasanya, menurut kehendaknya. Dan pasti kalau kita mau melakukan itu, pengalaman iman yang dialami oleh perempuan yang sakit, Yairus yang anaknya sakit dan mati, itu juga akan kita alami. Perempuan yang sakit pendarahan bukan hanya mendapatkan kesembuhan saja, tetapi dikembalikan hidupnya secara baru. Dia dikembalikan bisa bertemu, berkumpul kembali dengan saudara-saudaranya. Yairus tidak hanya mendapati anaknya sembuh, bahkan mati dibangkitkan, mendapatkan kehidupan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka sekali lagi peristiwa hari ini mengajak kita menyadari diri bahwa kita senantiasa mengharapkan belas kasih dan kemurahan Allah. Tetapi sebagai tanda bahwa kita sungguh mengharapkan belas kasih dan kemurahan Allah, kita mau datang kepadanya, bersujud di hadapannya, merendahkan diri di hadapannya, dan membiarkan diri Tuhan Allah bekerja menurut kehendaknya. Dan pasti Dia bukan hanya memberikan apa yang kita minta, tetapi lebih daripada itu, yakni memberikan kita kehidupan, memberikan kita keselamatan, memberikan hidup baru, memberikan apa yang sungguh kita butuhkan dalam kehidupan ini, yakni kesatuan dengan Allah itu sendiri.